Shalom semuanya. Selamat pagi. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap memuji Tuhan? Haleluya. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari kita nyanyi pagi ini. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan ya. Haleluya. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Kasih yang sebesar yang kita punya, Lord Jesus. Sama-sama kita memuji Tuhan.
membebaskan setiap kami untuk memuji dan membesarkan nama Kau. Karena hanya Engkau yang kami pandang hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Kau mengenung diri
you, Jesus. We are the people of victory. Because of you, Lord, we can stand in here. We are here, Jesus. Only you, Lord. Only you, Jesus, that can set us free. Only you, Jesus, can heal us. Hanya Engkau, Tuhan, paling baik, yang mampu memberikan segalanya bagi setiap kami.
Bulan ini kami diajar hadiah yang spesial. Pagi ini Tuhan Kau berbicara buat kami. Kalau kami telah menerima hadiah yang terbesar dari Tuhan dalam hidup kami, saat ini kami diajar bagaimana kami bisa memberi hadiah kepada Tuhan. Berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi penerjemah, urapi guru-guru gereja. Biar semua menjadi berkat bagi kami. Kami juga saat itu memberkati tim praise and worship kami. Biar urapan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup mereka. Kuasa, mujizat, dan daerah mengalir. Sehingga dalam pelayanan mereka mengalir kuasa, jemaat boleh disegarkan, dikuatkan, dan ditumbuhkan oleh Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi bersama pengikutan kita. Kasih ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Salam jumpa kembali. Tuhan mengasihi kita semuanya. Kita akan mengambil tempat masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mempersembahkan hati. Enggak, kasih lihat hatimu susah ya. Tapi kok Tuhan minta hati? Oke, pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari hati kita. Silakan ambil kursi masing-masing. Kita buka Yohanes pasal 3:16. Bulan Desember ini banyak mengenang tentang hadiah. Saya pakai baju begini karena saya ingat ini masih bulan Natal kan. Tapi bulan Natal bukan saja mengingatkan kita tentang Yesus sudah lahir, tapi mengingatkan kita ternyata tahun 2012 sudah hampir selesai. Segera 2021 sudah hampir selesai. Jadi setiap kita coba review kembali apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pasti berkat hadiah dari Januari, Februari, Maret. Coba dirinci, hitung satu persatu. Maka saudara akan melihat kebaikan Tuhan pada hidup saudara. Jangan lupa ditulis, disaksikan ya. Haleluya. Coba baca dulu Yohanes 3:16, kita lihat apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sama-sama kita baca 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini favorit banget, famous banget, saya sampai hafal. Tetapi saya ingin supaya setiap orang, saudara juga mengenal ayat ini dan menerimanya. Dari ayat ini kita lihat bahwa Yesus sudah memberikan berkat keselamatan. Coba sama-sama katakan keselamatan. Ini hadiah. Luar biasa hadiah yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita sudah tahu Sang Juru Selamat Yesus Kristus telah memberikan hadiah yang terbesar itu lebih dahulu pada kita, itu sebabnya kita perlu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu amat baik dan sangat baik. Dia memberikan hadiah ini kepada setiap orang yang percaya kepadanya, asal percaya kepadanya. Itu sebabnya Roma pasal 5 ayat 8 katakan, akan tetap Allah tunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kalau kita belum layak, Dia tidak buang, tapi Dia layakkan kita. Dia bersihkan kita, Dia panggil kita, dan Dia berikan cara-cara yang terbaik. Asal kita mau berikan hati kita kepada Dia. Kehadiran saudara ini adalah hadiah yang Tuhan berikan, sehingga saudara bisa diberikan pencerahan yang luar biasa, inspirasi yang membuat mindset saudara terbuka dan tertata, membuat Allah lebih bangga terhadap hidup saudara. Nah, itu sebabnya kalau kita tahu Allah memberikan keselamatan lalu kita responi dengan cara yang indah. Dia ingin supaya setiap hari kita bisa memberi apa yang kita bisa lakukan. Karena Dia telah memberikan bukan saja keselamatan, tapi Dia memberikan semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya coba rinci satu persatu apa yang Tuhan sudah berikan pada saya. Ternyata banyak banget. Karena saya selalu
kalau diingatkan Tuhan, saya tulis di Facebook. Tiba-tiba tadi pop up Facebooknya. Wow, waktu hamil biasanya kan ngidam, di sini ada 2 ibu umil ya, ibu yang sedang mengandung. Tentu bangga, excited. Saya juga diingatkan waktu kesaksian itu pop up di situ, saya kirim kepada saudara kan, supaya saudara juga ingat. Setiap kali saudara melihat atau mengenang kebaikan Tuhan, dicatat. Ini satu waktu kembali mengingatkan kita. Orang hamil itu paling susah kalau ngidam terus tidak tercukupin, takutnya merah. Bukan cuma mamanya yang meler, anaknya juga meler. Tapi puji Tuhan, anak saya tidak sampai meler-meler. Setiap kali aku kepingin sesuatu, aku minta sama Tuhan pelajaran bagi ibu-ibu. Mintanya kepada Tuhan. Pernah anak yang keberapa tuh? Kepinginnya Kentucky, anak pertama. Di Manado waktu itu tidak ada Kentucky. Saya bilang kalau di Palu baru kemarin ada McDonald. Jadi jangan terlalu heran. Di Manado waktu tahun 94 itu belum ada Kentucky. Tapi si Bumil ini kepingin Kentucky. Miracle happen. Jadi Tuhan itu bukan saja menyediakan kita hadiah keselamatan, tapi mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi jangan ragu-ragu minta sama Tuhan. Jadi waktu saya minta Kentucky, bukan karena bosan dengan makanan bubur Manado, saya suka bubur Manado, tapi coba ibu hamil kasih bubur Manado terus menerus. Takutnya keluar lagi bubur. Jadi waktu itu belum datang buburnya, saya tahu restoran itu pasti menyajikan bubur Manado, sudah tercium bau. Pada saya suka babi sobek, tapi sudah tercium babinya. Wow, sudah tercium aroma restorannya. Membuat saya kok ingin sekali Kentucky. Itu naluri dari yang Tuhan berikan. Jadi saya coba berdoa, dia masa ngomong kepada restorannya, tolong beliin saya, jangan di sini ya, di Makassar, karena tidak ada di sini. Kentucky ya, saya minta Kentucky. Ngomong sama Tuhan lebih baik, tidak malu-maluin. Ngomong sama Tuhan, pemilik restorannya datang. Hari ini sorry banget, aku tidak bisa masak, ada tamu. Jadi kamu tak kasih Kentucky aja, kamu bawain terlalu banyak. Coba lihat caranya Tuhan aja enggak. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Memang kecil sekali, tapi yang kecil-kecil ini kalau dikumpulkan membuat iman kita tambah besar. Akibatnya gedung gereja yang tidak pernah dulu dipikirkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah bisa diinjak sampai sekarang bisa tercipta juga. Dan saya melihat ketika saya saksikan apa yang saksikan ini, saudara klik aja itu semua jemaat ikut nimbrung kasih komentar tentang gereja yang pertama-tama kita dapatkan di Lileton. Untung gak kebuang, saya memang pernah ingat-ingat apa sih respon mereka, pernah saya taruh tapi kok hilang, untung Facebooknya munculkan lagi. Jadi kumpulkan aja semua kesaksian saudara yang kecil-kecil. Kesaksian saya yang kedua, ini soal ngidam masih enggak apa-apa ya, banyak yang ngidam. Jadi yang kedua itu, baby saya yang kedua, saya ngidamnya bakso goreng. Saya nggak tahu caranya bikin bakso goreng kayak diambunan itu, tapi bayangin kok harus ada bakso goreng baru seger. Adekku disponsori, sudah dibayarin, disekolahkan di sini. Maksud saya dia bawain bakso goreng, kan ikan boleh kan, bisa masuk sampai uang sekolahnya yang sudah DP itu di cancel. Bakso goreng tinggal berada di sana saya. Tapi untuk saya ikut komsel, waktu itu habis komsel ada satu ibu yang bilang, aku tahu bikin empek-empek yang Palembang, bukan empek-empek Palembang yang seperti kapal itu, tapi persis bakso goreng yang saya harapkan, namanya juga empek-empek di sana. Lalu aku diajarin, sampai sekarang gampangnya bikin. Wow, modal murah. Berarti kan Tuhan mampu menemukan jodoh, menemukan apa yang menjadi hasrat saudara. Saudara kapok nggak kalau berhasrat? Jangan kapok, itu naluri yang Tuhan berikan. Nah, kalau dari hati kita terus muncul keinginan-keinginan, jangan dipendam. Yang penting itu baik, indah, menghormati Tuhan, berguna bagi kita, keluarga kita. Diluapkan aja, jangan kepada manusia, nanti dia bilang minta-minta ya. Diluapkan kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Jadi ini luar biasa kesaksian. Saudara, saya tunggu kesaksiannya ya, dicatat ya, kirim ke saya atau kirim ke Facebook, nanti gua like. Nah, saudara PNTS Tuhan, jadi ada dua yang Tuhan berikan dan ini sangat berpengaruh dalam hidup kita semua yang percaya Tuhan. Dia berikan keselamatan, dia memberikan kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Kalau tidak ada gedung gereja kan rohani kita tidak ada yang siram. Saya lihat pohon-pohon saya kalau saya tidak sirami, layu sebelum berkembang. Bagaimana bisa lihat subur? Saya mulai sirami lagi.
Karena dulu saya pikir menghabiskan di sini air, tapi saya lihat kenapa orang lain juga siram tidak habis airnya. Sudah siram aja. Nah, saudara, jadi kalau saudara juga rohaninya disirami, saudara pasti akan berbuah. Saudara pasti bertumbuh dan berbuah lebat. Mau saudara? Hari ini kita kan sudah menerima hadiah dari Tuhan, cuma kadang-kadang belum tercatat, belum terpikirkan, tapi saudara bisa ada bernafas saat ini karena itu hadiah Tuhan. Nah, sekarang saudara mau kasih hadiah apa sama Tuhan? Kadang-kadang kita pikir, wah Tuhan itu minta hadiah apa ya? Kalau dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri sampai mati menyerahkan dirinya, masa dia tidak mengaruniakan apa yang menjadi kebutuhan kita? Lalu kita mau berikan apa kepada dia? Tahu saudara, Tuhan minta apa? Mungkin saudara bilang, ini dari Tuhan, sudah tidak perlu, ambil aja. Ya toh? Kalau hadiah yang kita berikan kepada Tuhan, sesuatu hadiah yang tidak disukai oleh orang yang menerimanya, orang itu senang gak? Mesti kita kasih sesuatu yang dia suka toh. Sekarang keren-keren. Orang kalau ulang tahun yang diberikan bukan saja hadiah, karena susah mengenal hatinya Vera suka apa. Biasanya pakai kartu aja, tinggal gesek dapat hadiahnya. Tapi ini Tuhan, bukan orang. Mau kasih apa itu Tuhan? Mau kasih uang? Dia punya emas dan perak. Mau kasih apa? Kira-kira Tuhan minta apa ya? Hadiah apa yang bagus kita berikan kepada Tuhan dan Tuhan sukai? Karena kalau kita memberi sesuatu yang dia tidak sukai, sama dengan tidak memberi, pasti ditaruh aja. Pernah ikut roll kado? Siapa yang suka ikut roll kado? Bulan Desember kan suka roll kado, Boxing Day juga minta kado, beli kado, kasih kado. Tapi kalau kadonya tidak berguna, ditaruh saja di tempat yang tidak berguna atau ditaruh di sampah. Tetapi kita mau belajar bagaimana supaya Tuhan menerima hadiah kita. Hadiah yang Tuhan inginkan tertulis dalam Amsal 23 ayat yang ke-26. Tuhan mau hati kita. Amsal pasal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Loh, habis Tuhan. Oh, saya sudah kasih hati, lalu habis hatiku. Kira-kira begitu kan? Hati itu kan jantungnya, tapi hati isinya, kemauannya, biar lama tahu senang dengan jalan-jalanku. Jadi kalau hati kita berikan kepada Tuhan, berarti kemauan kita, jalan Tuhan akan terus kita miliki. Karena hati kita fokus, arahkan terus kepadanya. Kalau kita persembahkan bukan hati, itu sia-sia. Karena dia punya langit dan bumi, dia punya segalanya. Mau kasih apa? Mau kasih gedung gereja seperti sekarang? Bukan itu yang dia minta. Itu sebenarnya berguna untuk kita aja yang duduk di dalamnya, yang beribadah. Tapi dia ingin supaya kita memberikan hati kita, melayani bukan dari hati, itu juga sia-sia. Karena apa? Dia punya malaikat yang tiap hari melayani dia, berlaksa-laksa jumlahnya. Tapi kalau dia minta hati kita dan kita mau melayani dengan hati, itu berarti menguntungkan kita, akan melatih kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Mau berkenan pada Tuhan atau asal-asalan? Ini siapa mau asal-asalan? Karena tidak ada yang mau. Akhirnya kayak salvos mereka buang atau jadi kerjaan lain. Berikan hati, lalu pelayanan harus dari hati, ibadah juga harus dari hati. Kalau saudara duduk di sini bukan karena dari hati saudara, karena sungkan aja, saudara kadang-kadang pulang tidak dapat apa-apa, cuma nguap-nguap, merasa terpenjara. Dia punya praise and worship team di sorga yang tiap hari terus memuji-muji Allah Bapa, siang dan malam. Kalau saudara datang di sini memberikan hati, satu waktu kita kumpul di sana tidak kaget, karena kita tidak bosan untuk memuji Dia. Saudaraku, kenapa Tuhan minta hati? Tadi Yudit tim worship leader sudah bisa menyatakan bahwa ketika kita memuji Tuhan, Dia mengangkat semua racun-racun, kesakitan, kebencian, ketidakberdayaan, ketakutan, kesakitan, Dia gantikan dengan kemenangan.
Itu sebenarnya kalau dia minta hati itu bukan berarti supaya saudara kehabisan hati, karena dari hati mengalir aliran air hidup. Kalau saudara berikan hati saudara itu bukan berarti dioperasi, buka mulut saudara, puji dia sembah dia, itu berarti hati saudara terbuka. Semua yang jahat, semua yang membenci, semua yang tidak enak, saudara rasakan tadi digantikan dengan kesegaran, kekuatan, kemenangan, janji, pengharapan, sebut aja semuanya akan datang masuk hati saudara. Jadi kalau dia minta hati bukan berarti supaya kita kehabisan hati, supaya hati kita diganti, diperbaharui dengan caranya Tuhan. Mau beri hatimu kepada Tuhan, bagaimana caranya? Kita pertama harus mengerjakan perintah Dia seperti tadi saya katakan. Kalau kita datang beribadah, memuji penyembah Dia, buka suara, perdengarkan kita. Saya sering kali tulis dalam renungan tiap pagi, saudara dimanapun saja saudara berada, mungkin sedang bersepeda, mungkin sedang masak, jangan cuma dengar nyanyian, tapi saudara ikut nyanyikan puji-pujian. Sebabnya saya mulai rekam yang tidak ada sponsor-sponsornya supaya saudara tidak tersendat-sendat ketika memuji Tuhan. Nyanyi, lanjutkan terus puji-pujian kepada Tuhan. Maka hati saudara akan dimurnikan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata begini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Daud sangat dikenal oleh Tuhan karena dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sekalipun dia pernah berbuat salah, dia berani minta maaf. Dan akhirnya Tuhan Maha Pengampun mengampuni dia. Jadi setiap kali kita memberikan hati, apapun yang ada di hati saudara, dia mampu sucikan, dia mampu bersihkan. Itu sebabnya tidak heran dia minta hati kita. Orang yang beri hatinya kepada Tuhan itu sebab sama dengan kehendak Allah. Jadi seperti Daud, dia terus memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya kita lihat flagnya Israel di Star of David. Bagaimana indahnya dia terus akan ditinggikan. Itu baru di dunia, apalagi di surga. Kalau tiba-tiba Tuhan datang, kita terangkat hidup-hidup, wow, itu hadiah yang terbesar. Kita harus terus nantikan, jaga hati saudara. Asalkan ada hati, tidak sulit kerjakan kehendak Allah. Seperti seorang ibu hamil, kembali lagi ibu hamil. Kalau anaknya sudah lahir, banyak kerepotan, banyak menyita, kurang tidur lah, kurang makan lah, harus share ini, share itu, semua harus di-share. Tapi kalau saudara melayani dengan hati, maka itu akan membuat saudara lebih mudah merawatnya. Jangankan baby yang baru lahir. Tadi malam aja saya pulang dari grup doa ibu sudah hampir jam 10. Yang baby besar ini yang sudah 12 tahun minta disuap tapi sedang tidur. Saya bilang makan kue aja kek supaya gampang. Ini ada babi. Enggak mami, gigi saya lagi goyang dan tadi aku tidak bisa makan. Saya bilang ya sudah, minum susu aja, makan roti. Dia bilang nanti aku lapar. Habis itu tinggal tidur. Setelah tidur minta disuap. Jadi sementara tidur, ini pelajaran untuk ibu-ibu yang punya anak nanti. Nyuapin orang tidur, kalau baby tidur kan normal ya, tinggal dikit-dikit kayak dikit-dikit supaya bangun, susunya masuk. Ini umur 12 tahun minta disuap, tapi tutup mulut, katanya giginya sakit tapi lapar. Ibunya ini harus nungguin apa, dibuka begitu, buka tutup, tidak ditelan. Saya bilang goodness me. Tapi karena dari hati, saya layani dia sampai jam 11, jam 12 baru mulai mau mandi. Pengorbanan seorang ibu tidak akan membuat dia capek, tapi lihat hasilnya. Kalau kita layani dengan hati, akan selesai juga. Dan dia tadi nggak sakit toh, karena makannya cukup. Walaupun berapa jam selesai gini-gini, dia makan ini persis. Tapi kenapa saya berubah mau nungguin dia? Biasanya aku udah mau tungguin, pokoknya jam 10 mami harus tidur. Bye, kamu sudah besar, silakan. Tapi persiapan khotbah ini mengubah saya lebih dahulu. Kalau kau layani anakmu dengan hati, coba spend time, walaupun jam tidur Tuhan, dia so besar, dia masih butuh hatimu. Jadi saya berubah.
saya mulai layani dengan hati. Saudara juga pasti setelah mendengar firman ini, saya berdoa supaya Roh Kudus mengubah hidup saudara. Jangan berdalih karena kita sudah membuat dia cukup besar. Tapi kalau kita layani dengan kasih, dengan hati, baby atau orang besar, orang tua atau anak muda, semua membutuhkan hati kita. Nah, jadi kalau kita tahu memberi atau mengerjakan kehendak Allah dari hati kita, maka semua akan terhasil. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memberi kepada Tuhan hati kita? Kita perlu melekat kepada Tuhan. Kalau tidak melekat, capek. Coba bilang, capek. Kalau orang Surabaya bilang capek. Mazmur 91:14 dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, capeknya itu hilang, digantikan dengan kekuatan, kesegaran, semangat yang baru. Maka aku, itulah Allah, akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ajaib. Capek kita akan hilang. Itu soalnya hati harus diberikan. Waktu saudara capek menyembah Tuhan, mau berlutut, kayak mau sambil masak, kayak sambil bareng, kayak sambil di gereja, pokoknya hati saudara. Bukan berarti dengarin, tapi mesti diucapkan. Syukur, syukur. Untuk mulai menyembah. Sekarang kan sudah ada di YouTube penyembahan tuh, ikutin aja dan usahakan ikut nyanyi. Kalau beri hati kepada Tuhan, maka kita akan melekat. Salah satu bentuknya saudara harus sediakan waktu, pikiran, hati. Itu akan membuat saudara melekat kepada Tuhan. Banyak orang kalau kepingin memberikan hatinya kepada Tuhan, tapi waktunya disimpan. Prioritas untuk kerjaan, prioritas untuk yang lain, game, entertainment, hobi atau apapun juga, ya tak nyambung. Hati itu berarti harus segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Sesibuk-sibuk apapun Tuhan Yesus, dia selalu berikan waktunya kepada Bapaknya. Jadi kalau kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, jangan lupa sisihkan waktu, jangan sisakan, sisihkan, prioritaskan Tuhan. Pendeta saya Om Ishak Leo itu sudah hampir umur 90 atau lebih dari 90 baru meninggal, dipanggil Tuhan. Sebelum dia meninggal dia bilang, saya lihat keretanya sudah jalan mau panggil saya, malaikat sudah jemput saya, hai. Bisa ngomong gitu saking lekatnya dengan Tuhan. Saudara tahu berapa jam sehari dia berdoa? 6 jam. Kita anak sekolah minggu, anak sekolah Alkitab disuruh 3 jam satu hari. Tidak boleh luntur. Kalau luntur yang tahu cuma saudara dengan Tuhan. Tuhan bilang dalam Alkitab, tidakkah kamu bertahan berdoa bersama saya 1 jam? Itu minimal. Kalau saudara jadi pelayan Tuhan 2 jam, 3 jam. Kenapa? Saudara bukan saja memberikan hati kepada Tuhan, tapi belajar memberikan hati teman-temanmu. Orang-orang yang sedang tersiksa, teraniaya, yang jauh dari Tuhan, sebutkan namanya, mintakan pengampunan, maka Tuhan akan juga menjamah hatinya, lalu dia bisa juga memberikan hatinya kepada Tuhan. Butuh waktu banyak, saudara. Saudara tidak bisa cuma lapor Tuhan, si A, B, C, dia tidak ke gereja, tolong Tuhan jamah hatinya. Itu Tuhan satpam enggak? Mesti kita sembah-sembah dia dulu. Terima kasih Tuhan. Rayu-rayu dia. Itu hati kan. Suami aja, istri aja kalau dimintai sesuatu, saudara main gini, mana bisa keluar ampaunya. Nah, kalau kita bisa melayani Tuhan, pasti dia akan terpesona. Jadi kalau saya laporkan Tuhan ini jemaat, tolong Tuhan jamah, saya tidak bilang hilangkan pekerjaannya, saya tidak ngomong gitu. Kadang-kadang ada pendeta kalau sudah marah, mudah-mudahan pekerjaannya diambil semuanya supaya dia mau ke gereja. Saya bilang, oh Tuhan ampunilah Tuhan, kalau dia lebih memprioritaskan keluarga, pekerjaan. Tapi kan Tuhan gak suka itu, jadi kita harus yang nangis. Tuhan, kasihan dia, syafaat, kasihan dia Tuhan, jangan sampai dia terkena musibah akibat ini. Tolonglah dia. Jadi kita yang tolongin, doain, mintain pengampunan. Sesibuk apapun,
Kalau kita doakan tangisi, pasti dia akan datang dan menerima jangan Tuhan. Kenapa kita harus memberikan hati kita dengan cara menangisi jiwa-jiwa? Karena kalau kita mau memberi hati dengan mengasihi jiwa-jiwa, itu salah satu pemberian yang Tuhan sukai. Tuhan bilang dalam Matius pasal 25 ayat 40 dan 46, dia katakan seperti ini, dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup ini. Luar biasa kan? Kalau kita memberikan hati kita dengan cara mengasihi jiwa-jiwa. Jangan mengasihi jiwa-jiwa hanya say hello atau lain-lainnya, tapi dengan mendoakan dia, dengan memberikan kenyamanan dalam hidupnya, pasti dia akan merasa terkasihi. Salah satu contoh ya, saya akhiri khotbah saya dengan kesaksian. Saudara mungkin sudah lihat upload saya di YouTube. Tadi malam saya kerjakan semuanya supaya saudara itu juga ikut, walaupun tidak sempat hadir. Satu waktu saya kasih tahu sama pengurusnya, kita buat franchise. Doa ibu jangan cuma satu grup, tapi semua. Doa bapak, doa ibu, tapi bikin seperti ini. Betapa enaknya. Siapa yang ikut tadi malam? Siapa yang sudah nonton? Belum nonton? Linknya lihat ya di Deborah Facebook atau make ke Liwando YouTube. Jadi betapa enaknya kalau kita itu punya grup yang mendorong kita untuk bersuka cita, karena kerajaan Allah itu bercerita tentang sukacita, damai, dan kebenaran. Jadi kalau kita berikan hati kita kepada Tuhan, sukacita, damai, dan kebenaran itu terus mengisi kita. Tapi kita butuh kelompok teman-teman yang support kita, memacu kita hidup dalam sukacita. Bayangkan Natal tapi semuanya loyo, semua di luar bilang nasib tuh begini. Tapi doa ibu itu bagus kan? Tiap bulan aku digedor, suruh datang. Mestinya konsep doa kayak gitu, kayak di Rebuan kan, suruh datang setiap Rebu lagi berarti 12, bukan cuma 12, 52 kali kita ketemu ya. Halo, yang ikut konsel Rebuan 52 kali dong kita akan ketemu. Nanti 2 minggu lagi kita Natalan juga ya. Oke, yang Natalan waktu kemarin di doa ibu, dia bisa mempengaruhi bapak-bapaknya loh. Sejumlah bapak-bapak itu sampai tinggal ketawa. Saya sebenarnya mau putar sini tapi nanti menghabiskan waktu kita ketemu Tuhan. Tapi saudara bisa lihat dan ketawa aja, ulang lagi aja. Ketawa, lucu sekali mereka. Bukan supaya kita tertawa saja, tapi supaya membangun persahabatan yang sangat kuat, sehingga mereka ketika diisi rohaninya juga bisa maju. Saudara mau nggak suami-suami ibu-ibu yang Western makin maju seperti Bill? Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nanti kalau Bill sudah maju, teman-temannya juga maju. Amin. Haleluya. Karena kemajuan ini menyenangkan hati Tuhan, harus lahir dari hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Jadi diadakan grup-grup seperti itu supaya saling memacu. Orang hidup dalam sukacita, anak muda harus bangkit juga, teenager juga bangkit, anak sekolah, semua perlu memiliki komunitas, konsel, home group. Sekecil apapun juga, lebih dari 2 atau 3 orang pasti Tuhan sudah ada di situ. Jangan sendirian. Sebatang kara itu kayak bara api yang cepat padam. Saya ingin semua bangkit. Tahun 2022 ada di depan pintu. Kita harus lebih bersemangat lagi, mengasihi jiwa-jiwa sama dengan mengasihi Tuhan, membawa jiwa sama dengan memberi hadiah kepada Tuhan. Minggu depan kita adakan Natal celebration untuk PIC. Daftarkan teman-teman saudara supaya tidak ada satupun yang ketinggalan atau kekurangan, baik tempat duduk di sana maupun tempat konsumsi. Jadi setiap kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Saya waktu pertama kali ikut doa ibu, saya saksikan di sini ya. Dulu belum kenal mereka, kita cuma jualan bahasa. Terus saya waktu itu kasih soto Makassar. Ternyata komunitas Indonesia ngumpul. Salah satunya itu Christine, suka sekali soto saya. Nah di situ saya kenal, dia orang Toraja. Lalu saya setelah kenalan,
Dia add di Facebook saya, dulu namanya Komunitas Persahabatan, tapi karena dari adminnya Facebook marah kenapa pakai nama Komunitas Persahabatan, jadi saya suruh ganti. Akhirnya ganti Deborah. Jangan heran, itu Deborah nama middle name saya, tapi mewakili World Indonesian Church untuk bersahabat dengan dunia luar. Jadi akhirnya Christine add saya berteman. Dia lihat semua uploading saya adalah firman, tapi tidak sehari 3 kali, cuma sehari sekali aja. Tapi dia segar. Lalu dia yang sudah mulai merintis bersama-sama teman-teman memberikan ide kepada grup doa ibu yang dulunya belum ada mentor. Jadi ide ini dia bilang, bagaimana kalau kita minta mentor aja, itu aja ibunya yang setiap hari bagi-bagi firman. Jadi saya ke sana. Dulu saya untuk ke sana belum punya kendaraan yang bisa dipinjam. Akhirnya saya naik train. Kalau mulai jam 5, setengah 5 sudah hampir di sana. Jadi saya tidak terlambat. Ketuanya waktu itu Ibu Naomi langsung peluk saya, padahal belum pernah kenal. Dia lihat semangat saya besar sekali. Kenapa Bu naik train? Padahal belum pernah kenal. Langsung serasa sehati banget. Dari situ dia boleh datang lagi Bu minggu depan, bulan depan. Oke. Jadi datang terus. Sampai sekarang kita sudah rintis kita 5 tahun ya Bu ya. Dan makin memperakrab kita sampai Bu Morin sekarang bisa menjadi berkat bagi PIC. Berikan boleh bagi Tuhan. Saya ingin saudara berikan hadiah hatim kepada Tuhan dengan keberadaan kehadiranmu dalam komsel-komsel. Maka saudara akan bisa berdampak kepada orang lain. Karena kalau saudara berkumpul, saudara pasti akan bertumbuh, berbuah dan berdampak bagi kota ini, bagi gereja ini juga ya. Mari pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Kita nyanyikan Kau Ku Kagumi. Sehingga kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita kagumi Tuhan dan berikan hatimu. Keluarkan suaramu supaya roh Allah mengalir. Karena hidup kita ini kayak ventilasi. Mulutnya itu windownya, jendelanya. Kalau saudara tutup atau mobil baru buka, tidak keluar ya, tidak keluar yang jahat, malah tambah masuk. Jadi biar Tuhan yang periksakan hati kita, keluarkan yang baik supaya saudara bisa menuai yang baik. Nanti dia gantikan apa yang di dalam itu yang kotor, dia akan bersihkan. Roh Allah ada di sini, kagumi dia. Thank you Lord Jesus. Oke. Puji dia. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi Dia, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Ini hidup kami, bersama dengan jemaat-Mu kami mempersembahkan hati kami kepada-Mu. Antarakan firman-Mu, kuatkan setiap Bapak Ibu yang ada di sini, saudara-saudara kami, tua muda semuanya Tuhan, rekrut hatinya dalam nama Yesus, jamah semuanya, sehingga semua bisa berhasil dalam hidupnya menghadapi tahun 2022, memasuki dengan visi yang lebih jitu, lebih akurat lagi, berlekat dengan kasih-Mu Bapa, karena hatinya dipersembahkan kepada Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hancurkan semua kekuatan musuh dalam bentuk apapun juga,
darah anak domba Allah sucikan kami semua. Dalam nama Yesus menerangkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali, saya kembalikan kepada Julian can just come up here kalau you want. On my birthday, right? You can imagine. Saya ulang tahun nih, ya toh? Si Julian, just give it to me that present. Julian kasih hadiah ini sama saya. Ini harganya kurang lebih 2.000 kan? Harganya berapa? Nggak usah kasih tahu. Saya terima ini toh dari Julian kan? Nah terus waktu dia ulang tahun, kira-kira saya kasih apa? Kalau dia kasih saya segini banyak kok, at least kasih apa? At least, nah, mesti sama. Voucher lah, ya kan? Nah, saya bisa bayangkan kalau Julian ulang tahun, saya kasih ini botol kosong. I give it to Julian. Nah, Julian, just tell them, do you think that you're really happy with that? Or happy nggak kira-kira? Shock nggak kira-kira? Julian ini dibungkus kan adonan kadang kalau yang ulang tahunnya dimasuk di kotak, kotak masuk kotak, kotak masuk kotak, kotak masuk kotak, dibungkus rapi, ternyata disobek-sobek, keluarnya apa? Botol kosong. Do you think that you're really happy with that, Julian? Get tension. Kira-kira happy nggak dia? Hah? Oh, catat baik-baik dia happy kalau ulang tahun nanti tolong combo kasih botol kosong sama happy nggak kira-kira? Kaget loh, shock loh. Umur si panjang, umur jadi pendek. Tadi Bu Mega itu baca satu ayat, tapi mungkin nggak dibaca. Ayat itu bagus banget gitu. Coba, saya kepingin Bapak Ibu baca ayat baik-baik. Roma 8:32. Roma 8:32. Lalu baca, lihat kencang suaranya. Coba tes bilang amin. Orang kencang. Amin. Ya, 8, 5, 3, 2, 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tahu nggak? Tuhan berkasih hadiah buat kita. Bulan ini kita belajar a special gift. Tuhan berkasih ini. Dibilang apa sih keselamatan? Tuh, keselamatan kekal loh Bapak Ibu. Bukan cuma itu dia bilang. Dia nggak menyanyikan anaknya. Dia nggak sayang kasih keselamatan buat kita. Terus dia bilang gini, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan apa? Yang keras apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk apa? Penyakit. Segala sesuatu termasuk apa? Bilang sama saya, doi. Apa? Apa doi? Duit. Kurang. Doi apa namanya? Kalau si doi. Nah yang belum dapat jodoh dapat apa? Doi. Tuhan bilang dia menyediakan segala sesuatu. Nah kalau Tuhan kasih kayak gitu harganya apa? Kita kasih sama Tuhan. Julian kasih saya banyak, saya kasih botol kosong, sudilah dia. Tuhan minta hadiah itu nggak macam-macam. Dia nggak butuh duit kita, dia butuh apa namanya waktu dan sebagainya. Tapi Tuhan tuh minta hadiah kita. Kamu bisa ke gereja berjam-jam, tapi kalau hadiahnya nggak bisa itu percuma. Kamu bisa pelayanan tapi hadiahnya nggak bisa. Kamu bisa memberi hadiah, kasih duit banyak, tapi kalau dari hadiah percuma. Nah itu Tuhan minta apa? Bilang sama saya, hati, kasih hati. Itu tadi aja kita kasih hati. Kalau orang punya hati itu, kalau orang punya hati yang pertama apa tadi dibilang dia cara apa? Tuh lah nyantol loh. Kalau kita punya hati buat Tuhan yang pertama apa? Yang bisa tak kasih coklat. Yang pertama apa?
salah satu dah. Kalau 3 tadi biasanya nyebut satu aja. Yang pertama, kasih karunia namanya dekarunia, yang tadi disebut karunia. Tahu nggak? Hah? Nomor 1, catat baik-baik. Saya tadi di belakang saya ngeliatin. Paling ini cuman tapi kalau saya tidak nyantol. 1, bilang 1. Kalau orang itu punya hati buat Tuhan, dia akan mengerjakan kehendak Tuhan. Yang pertama apa? Kalau kamu beri hati sama Tuhan, kamu pasti akan melakukan kehendak Tuhan. Bilang sama-sama saya. Yang pertama apa? Melakukan kehendak. Yang kedua, kalau kamu kasih hati sama Tuhan, hatimu tuh nempel. Apa? Nempel. Orang Jawa bilang nempel. Link. Nomor 3, kalau kamu hatimu tuh buat Tuhan, kamu cinta jiwa-jiwa. Itu loh di pasal ini gambar-gambar itu. Tujuannya apa sih? Kita mau bikin event next week. Bawa jiwa-jiwa datang ke Tuhan. Amin. Kita nggak soal lagi bawa jiwa-jiwa. Bill itu dulu mainnya di pub, di bar, di apa lagi gitu ya, nyanyi di sana. Tapi kita invite, kita welcome, kita apa ya, accept dia bahagia gitu, dia di komunitas masa bahagia, dia masa dia accept. Yuk kita minggu depan ada event khusus. Kalau kamu hatimu buat Tuhan, ingat tahun ini sudah mau selesai. Kita mau bahagia buat Tuhan. Amin. Mau bahagia buat Tuhan. Bawa apa? Jiwa-jiwa. Ya, itu yang kita bahas hari ini. Semoga jadi berkat buat kita dan kita tumbuh lebih jauh. Kita akan ngomongin. Pengumuman pertama yang untuk mempersiapkan event kita minggu depan adalah rapat untuk panitia anniversary. Jadi abis ini mungkin kita ada briefing sedikit. There will be a short briefing about the preparation for our Christmas celebration next week. Dan habis ibadah kita akan mempersiapkan just the layout. Mungkin kita akan adjust sedikit supaya itu persiapannya buat minggu depan itu terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan planning apa yang sudah kita discuss sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah informasi mengenai pemuritan. Itu pemuritan ada 2 grup. Grup pertama itu diadakan pada hari Kamis jam 7.30 sampai sekitar jam 8 ya Pak ya. Saya pikir kan kita ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Julian, come back again here, Julian. Just tell the people here what you learn from discipleship and what benefit that you have got from this lesson. Yeah, first that is fine. Learn about what's the meaning of church. Learn about the family. Then we've broken it down into a series of chapters, I guess. And then there's some learning how to contribute and serve the Lord. And then how this benefits you. And how does it benefit me? You feel that you can do well? Yeah. Okay, what kind of it? Ya, jadi ini pemuritan ada 2 session pada hari Kamis malam. Saya ulangi jam 7.30 sampai sekitar jam 8. And then the next session will be about 8:15 sampai 8.50. Jadi bagi yang ingin berpartisipasi di dalam pemuritan, you can plan and adjust your hours. So karena kita sangat beruntung ada 2 session yang bisa kita pilih. So we can pick which one that is suit to your activity in that evening.
Pengumuman berikut adalah Komsel hari Rabu. Ini rutin ya Bu Mega ya, jam 10 pagi. Ini yang di tangan bukan sih Bu? Ya, ini informasinya mungkin di belakang bisa dilihat. So we have like outdoor prayer activity fellowship. So it's very interesting in this moment before it's getting too hot. So if you got the chance to join, why not? So and then biasanya ada apa Bu ya? Ada makanan-makanan yang ini. It's very interesting kan, ada cemilan yang tiap minggu pasti berbeda. That is adding the spice. Right. Next session is Disciples for Teens. It happens every Sunday afternoon 1 p.m. started for the youth, for the teenage. So if you got anyone or you know that your friend got the youth wanna looking to join for the disciple sessions, you're welcome. And then maybe you can just ask Ibu Mega for the details and then Pak Tuhan. Right. So now we come to the next for the Christmas tree. We're gonna unfortunately haven't, but today we plan to put the Christmas tree up here. And then like what I mentioned last week, that we have like a little text to write your message, and then you can hang the card on the Christmas tree to share with others. So if Audrey can show, I already put that in the basket there. So you can just please take one, write your message, your encouragement words, and then put that, hang on the tree as part of the ornaments. So, and then of course, you're welcome to come to approach the Christmas tree, not only admiring, but that's a lot of message that is more than the ornament. Saya pakai nama dikit. Jadi itu kartu, itu pada waktu itu kita lagi mikir, kita mau pasang pohon Natal itu kita nggak mau biasa gitu, cuma di ornamen Christmas ornamen biasa nggak, tapi kita mau gantung kartu. Nah kartu itu gini, Bapak Ibu nanti dikasih kartu, bawa pulang, ya kan? Mikir, saya mau keluarkan kalimat apa yang kira-kira kalau orang itu misalnya ngambil itu buka, dia dikuatkan. Misalnya gini, janganlah kau takut, Tuhan mengasihimu. Nah orang yang baca tuh gitu, lagi sedih, dia dapat kekuatan, gitu ya. Misalnya Bapak Ibu tulis, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu disembuhkan. Nanti kalau misalnya udah rasa sakit, buka itu kan jadi kekuatan. Jadi pokoknya kata-kata yang boleh membangun orang lain, yang boleh menguatkan orang lain, yang membuat orang lain ketika baca itu dia berbahagia. Bisa mengerti? Ngerti ya? Makanya dikasih seminggu sebelumnya supaya nggak asal nulis, ya. Jangan ditulis, aduh utangku bagaimana? Itu malah bikin orang yang stres tambah stres gitu, ya. Jadi dipikir baik-baik, seminggu dipikir baik-baik. Aku harus nulis apa ya? Kira-kira supaya kalau orang baca jadi kuat. Setuju? Itu yang maksudnya Bu Molin tadi sampai ngerti ya? Ya, jadi nanti itu kartunya mungkin kita taruh di belakang, mungkin kita edari di belakang, dan minggu depan kita akan taruh di depan. Jadi waktu datang sempat ambil dan just write your words there. Right. Sekarang kita akan ke session untuk persembahan. Jadi mari sama-sama kita siapkan. Persembahan bukan sekedar kerelaan dan komitmen untuk menyisihkan berkat jasmani dan uang. Persembahan harus dimulai dari hati sebagai ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Sebab jikalau hati tidak diberikan kepada Tuhan secuil saja, apa yang Tuhan minta dari hidup kita akan menjadi sesuatu yang berat untuk kita berikan padanya. Berikanlah persembahan hati kita yang total kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, namun ini semua karena kebaikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, terlebih persembahan hati kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, kiranya persembahan ini dapat menjadi
persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara tanpa waktu mendengarkan kita memuji lagu pertama. Sebelum kita berdoa, saya tadi ingat kalau ini dibagi sekarang, khawatir minggu depan ketinggalan. Kacamata aja bisa ketinggalan, apalagi ini. Jadi gini, nanti pulang cuma mikir aja minggu depan saya mesti nulis apa. Jadi nulisnya di sini aja. Ini kalau dibawa pulang, khawatir ketinggalan. Percaya saya, nanti bisa lupa. Ya. Jadi ibu-ibu tidak dikasih hari ini, tapi ingat bapak-bapak, tulis dulu di rumah, nanti minggu depan tulis nggak lama, nyatetnya di sini. Setuju bilang amin? Ya, kita akan berdoa ya. Bapak kami bersyukur, kami sudah beribadah, termasuk juga teman-teman di sini yang melayani dengan segala hatinya. Orang belum datang, tapi mereka sudah lebih pagi, beri waktu buat Tuhan, memberkati mereka Tuhan satu-satu, bahwa mereka bertumbuh imannya, sehingga semakin menempel hatinya kepada Tuhan. Saat ini kami juga lepaskan berkat buat jemaatmu. Sebelum kami pulang, kiranya berkat yang terbaik dari Bapa kita di sorga, kasih anugerah Yesus melimpah dalam hati kita, dan bahkan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai studi anak-anakmu, menyertai keluarga, menyertai pelayanan, menyertai apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kiranya berkat ini turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang percaya sama-sama bilang amin. Tuhan memberkati, kasih semangat di kanan, Tuhan memberkati.